selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya, dari periode 8 sampai 14 Juni 2025 atau lebih tepatnya di minggu kedua ya, bulan Juni 2025. Oke, kalau gitu coba langsung aja ya buat para Gemini. Coba kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini ya. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja. Oke. Gemini, di kartu yang pertama ya, aku lihat yang akan terjadi di minggu keduanya kamu di Juni ini ya. Sepertinya ada hal-hal yang terkait dengan keadilan di sini teman-teman. Kayak pada akhirnya kamu tuh mendapatkan sesuatu yang kayak ini tuh udah jalannya bagi kamu ya. Ini udah keadilannya bagi kamu. Yang selama ini mungkin kamu dicurangi ya. Adanya hal-hal yang tidak fair gitu ya. Enggak adil ataupun semena-mena terhadap kamu. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan suatu keadilan, penjelasan ya, kejelasan, pertanggungjawaban ya akan suatu hal di sini. Ada keadilannya buat kamu ya. Jadi kamu jangan takut Gemini, apapun pasti Tuhan itu akan melihat ya, wah ini Gemini dikhianati, disakiti segala macam kayak gini ya. Dikasihlah keadilannya buat kamu gitu ya. Lalu yang kedua ya, bahwa di minggu kedua ini juga Gemini, kalau aku lihat kamu sepertinya yang akan terjadi juga akan sangat protektif ya terhadap dirimu di sini, terutama protektif dari omongan orang-orang terhadap kamu gitu loh. Jadi kayak kamu akan sangat protek terhadap omongan orang akan dirimu. Jadi kamu benar-benar yang menjaga hati dan perasaanmu agar tidak disakiti oleh lisan orang lain ya. Dan kamu juga akan sangat, logikanya akan sangat luar biasa banget Gemini di minggu kedua ini. Jadi nggak ada Gemini itu yang berusaha untuk baper-baper atau gimana sih, kalau aku lihat gitu ya. Terus juga soal uang mungkin ini sangat baik di minggu kedua ini, Queen of Pentacles ya. Pada prakteknya di sini, apalagi untuk hal-hal yang berbau bisnis ya, berbau apa ya, berbau cuan, berbau uang. Nah ini akan sangat luar biasa ya. Kalau aku lihat uang itu seperti berdatangan ke kamu ya. Amin ya. Amin di sini. Karena juga ada Wheel of Fortune ya. Secara keberuntungan juga kamu sangat luar biasa ya. Ada perubahan-perubahan di sini yang membuat seorang Gemini ini, kalau aku lihat, jadi lebih baik kehidupannya di minggu kedua ini ya. Ada keberuntungan-keberuntungan. Jadi untuk hal apapun sepertinya Gemini nggak perlu cemas ya. Karena selalu ada turning point yang baik gitu loh bagi seorang Gemini ya. Kamu akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih sabar juga, menjadi lebih bebas. Plus akan banyak perubahan ya dalam kehidupannya kamu, keberuntungan di minggu kedua ini. Cuma memang yang patut diwaspadai di sini Gemini ya. Jadi readingan kamu memang bagus gitu ya di minggu kedua ini, katakanlah seperti itu, bagus gitu ya. Memang bagus sih, keuangan juga bagus. Tadi kamu bisa menjaga hatimu ya dari lisan orang lain yang menyakitimu. Ada keadilan, ada keberuntungan. Cuma di sini kamu juga harus bisa menjaga kondisi kesehatanmu ya. Karena kalau aku lihat di sini kayak Gemini itu hanya badannya itu udah kayak hanya sebatas bertahan doang. Jadi aku lihat beberapa dari Gemini sepertinya kelelahan untuk beberapa waktu belakangan ini ya. Mungkin kamu jadi panitia kurban sebelumnya. Jadi atau sebelumnya jalan-jalan, atau kamu, pokoknya aku lihat beberapa waktu belakangan ini ya, Gemini ini sibuk banget, sehingga di sini ya terlihat lelah sekali ya. Terlihat lelah sekali, kayak kondisi tubuh itu hanya sekedar bertahan gitu loh ya. Bertahan biar nggak sakit aja lagi ya. Jadi yang benar-benar sebenarnya kayak butuh waktu istirahat yang banyak Gemini ya. Jadi jangan lupa di minggu kedua ini pergunakan waktumu. Jadi after kegiatan apapun itu ya, dari minggu pertama yang hektik, yang sibuk, kamu harus bisa
menyisihkan waktu lah untuk istirahat ya di minggu kedua ini. Banyak-banyak istirahat, karena kalau nggak di sini kamu bisa down, kalau aku lihat bisa drop kondisinya ya, bisa sakit atau bisa jadi penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya itu kambuhan. Nah itu harus hati-hati banget di sini Gemini ya, nggak mau kan kambuhan kan kayak gitu ya. Terus juga di minggu kedua bulan Juni ini akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi secara mendadak di dalam kehidupannya kamu. Contohnya apa Kak? Mendadak ada yang pinjam uang gitu ya atau mendadak kamu dengar berita yang gak enak dari seseorang. Intinya di sini apapun itu akan terjadi perubahan yang cukup cepat di dalam kehidupan seorang Gemini ya. Jadi kamu juga di minggu kedua ini kalau aku lihat agak terburu-buru ya, agak terburu-buru dalam melakukan hal apapun. Jadi coba lebih sabar Gemini. Apa-apa mungkin oke, kerjakan sekarang, lakukan sekarang. Saking excitednya kamu terhadap suatu hal, agak terburu-buru gitu. Kalau bisa jangan terburu-buru, santai aja, santuy. Kamu diburu-buruin siapa sih emangnya gitu ya? Kecuali memang mungkin ada atasan yang ngeburuin kamu gitu ya, orang lain ya yang ngeburu-buruin kamu, boleh ya. Kamu memang harus cepet gitu. Oke, selebihnya sih santai aja. Terus aku lihat di minggu kedua Gemini juga sepertinya ada waktu banget buat bisa happy-happy, kumpul-kumpul sama teman-teman. Kalau aku lihat ada hal-hal yang kayaknya akan dirayakan juga bersama orang-orang terdekat, orang-orang circle-nya kamu ya. Cuma hati-hati Gemini, kamu boleh deket sama orang-orang di circle-nya kamu ya, orang di geng-gengannya kamu gitu ya. Cuma kamu harus hati-hati, karena kalau aku lihat di minggu kedua ini juga ada potensi pengkhianatan bisa terjadi. Jadi jangan tertipu oleh canda tawa dan hahaha seseorang terhadap kamu gitu, tapi di balik itu semua, di belakang kamu dia berkhianat. Jadi Gemini nggak boleh lengah ya, oke? Please jangan lengah di sini ya. Tapi di sini aku percaya ada kartu strength ya. Di minggu kedua ini kamu itu akan fokus ya, akan fokus. Dan sepertinya Gemini juga bisa fokus membedakan mana orang yang tulus dan gak tulus ya, gak terlena lah gitu. Kamu juga sangat terarah dalam memberikan perhatian, kasih sayang ya, dan dalam mengendalikan kekuatan yang ada pada dirimu gitu, untuk lebih punya power, untuk lebih percaya diri, untuk lebih berani ya. Cuma lagi-lagi aku lihat masih ada beberapa dari Gemini di minggu kedua ini yang ternyata masih ngestak dengan yang namanya masa lalu. Hati-hati ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Gemini di minggu ke 2 Juni 2025 ya. Gemini, bulannya kamu kan. Yang pertama, kamu dipesankan katanya kamu itu sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengawali sesuatu lembaran yang baru di kehidupannya kamu, untuk ngerestar ya circle ataupun cycle yang ada ya, putaran kehidupan yang ada. Jadi berbahagialah, lakukan perubahan-perubahan yang bisa membuat kamu jadi happy dan beruntung gitu ya. Jangan berubah tapi boncos Gemini. Jangan ya. Lalu yang kedua di sini, kamu juga dipesankan katanya berpikir ya, berpikirlah ya dalam melakukan sesuatu itu ya. Berpikir dulu sebelum bertindak ya. Dan kamu harus bisa melihat segala sesuatunya dari berbagai perspektif yang ada. Terutama untuk suatu permasalahan, jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi lihat dari sisi yang lainnya. Oh ternyata masalah ini terjadi gara-gara ini ya. Dari sisi sini melihat, oh ternyata kayak gini juga permasalahannya gitu. Jadi agar lebih banyak punya pertimbangan ya sebelum menyelesaikan suatu permasalahan, sebelum membuat suatu perencanaan. Dan yang ketiga, Gemini juga dipesankan apa Kak? Nih, katanya coba kamu harus bisa move dari masalah kamu yang ada sekarang saat ini ya. Be mindful ya what you take. Jadi kamu harus kayak apapun itu harus lebih berpikir lah ya terhadap apa-apa yang akan kamu lakukan, tindakan-tindakannya kamu ya. Terutama dalam penyelesaian masalah Gemini ya, jangan gegabah. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi ya untuk ini semua di minggu kedua Juni. Kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Aquarius, ada Justice, Libra, Strength, Leo. 3 itu aja paling kuat, oke? Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Gemini.